Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah yang amat agung, amat mulia, pendekatan diri yang sangat mulia, yaitu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seandainya tidak ada kemuliaan taubat itu kecuali hanya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup sebagai sebuah keutamaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah taala. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat pada Allah, yang senantiasa kembali kepada Allah, dan mereka senantiasa membersihkan, mensucikan diri-diri mereka, yaitu dengan beramal kebaikan, dan berakidah yang benar, dan beribadah yang benar, ya, dan berbuat berakhlak mulia. Ini semua adalah bagian dari atau buah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu ada macam-macamnya. Taubat yang paling agung adalah minal kufri ilal iman. Ini derajat taubat yang paling tinggi. Seorang bertaubat dari kekufuran kepada keimanan. Dia meninggalkan kekufuran dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taubatu minad dhalal ilal huda. Seorang bertobat dari penyimpangan, walaupun dia seorang muslim, tapi mungkin dia menyimpang dari jalan Allah. Entah itu akidahnya, atau pemikirannya, atau perbuatannya. Dia menyimpang sehingga kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, mengikuti petunjuk dari kesesatan, dari penyimpangan kepada petunjuk, ya, kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian dari taubat adalah at-taubatu minan nifaq ilal ikhlas. Seorang bertaubat dari sifat kemunafikan kepada keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin seorang dia mengikuti Islam hanya sekedar sebagai seorang muslim, tapi ada kebencian dalam dirinya kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ada ketidakikhlasan dalam dia beragama dan agama Rasulullah SAW, maka dia meninggalkan kemunafikan itu, lalu dia menuju kepada keikhlasan, melaksanakan agama Allah dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara taubat adalah at-taubatu minal ma'siyati ila ta'ati. Seorang bertaubat berhenti dari berbuat kemaksiatan dan dia menuju kepada ketaatan. Dari bermaksiat pada Allah Ta'ala dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya, maka kemudian dia mengerjakan, menggantikannya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara contoh-contoh taubat. Ya. Karena penyimpangan dalam diri seseorang itu pada hakikatnya banyak. Ya. Maka kita diwajibkan pada hakikatnya adalah untuk bertaubat dari semua penyimpangan itu. Baik dalam bentuk kemaksiatan, penyimpangan dalam mengikuti petunjuk yang keliru dan salah, ya, kemudian dari sifat-sifat kemunafikan kepada keikhlasan, ya, dari perbuatan dosa dengan segala macamnya, ya, kita pada hakikatnya diwajibkan bertobat untuk dari itu semuanya. Namun pertanyaannya adalah, apabila seorang dia berbuat beberapa jenis dosa besar, ada minum minuman keras, atau zina,
Ya, apakah boleh seorang hamba dia bertobat dari satu jenis dosa, tapi dia masih melakukan dosa yang lainnya? Mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya, mayoritas ulama mengatakan sah tobat itu. Jadi dia tobat dari satu jenis dosa yang dia lakukan, tapi terkadang dia masih lakukan dosa-dosa yang lainnya. Nah, tobat dia dari satu jenis dosa ini adalah sah, namun tidak dinamakan at-taubatun nasuh. Itu bukan taubat nasuh namanya. Nanti akan kita jelaskan apa itu taubatun nasuh. Karena sebagian ulama mengartikan taubatun nasuh yaitu berhenti dari semua jenis dosa, dan dia tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubat yang paling tinggi adalah dari kekufuran kepada keimanan. Kemudian yang kedua, taubat dari kabairudz dzunub, dengan bertobat dari dosa-dosa besar dan berbagai macamnya. Kemudian yang ketiga adalah taubat dari shaghairudz dzunub, bertobat dari dosa-dosa kecil. Ini juga disebutkan oleh sebagian ulama tentang tingkatan-tingkatan taubat. Yang paling tinggi adalah dari kekufuran kepada keimanan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, "In yantahu yughfar lahum." Jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka mereka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Mereka akan diampuni akan dosa-dosa mereka. Yughfar lahum ma qad salafa, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu, yang pernah mereka lakukan. Maka kalau seorang bukan muslim, kemudian dia memeluk Islam, semua dosa dia terhapus. Dosa yang pernah dia lakukan ketika di masa kekufuran itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa in yaudu, tapi kalau dia kembali kepada kekufuran, faqad madat sunnatul awwalin, maka akan berlaku baginya sunnah, yaitu ketentuan Allah yang Allah berlakukan bagi umat-umat yang terdahulu. Ini dalil tentang taubat dari kekufuran kepada keimanan. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan pada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, yakni dan mereka beriman pada Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu. Kemudian Allah menyebutkan pula, karena kemunafikan itu ada dua macam. Ada kemunafikan secara menyeluruh, yaitu yang mana kemunafikan ini adalah sebuah kekufuran, tetapi kekufuran yang terselubung. Ini sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW. Adanya orang-orang munafikin yang mereka menyembunyikan kekufuran, tapi mereka menampakkan keimanan. Makanya Allah mengatakan pada mereka dalam Al-Quranul Karim, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Ini jenis kekufuran yang lebih berbahaya dari kufur itu sendiri, karena mereka berpakaian Islam namun menyembunyikan kekufuran. Kalau mereka bertaubat pun akan diampuni oleh Allah Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Allah gembira
apabila hamba-hambanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang taubat dari kemunafikan, nifak yang akbar, nifak yang besar, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145, 146. Allah berfirman, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun untuk mereka. Kemudian Allah mengatakan, illal ladzina tabu, kecuali dari mereka orang-orang munafik itu mereka bertobat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki. Mereka bertobat dari kemunafikan, lalu mereka memperbaiki amal perbuatan mereka. Wa'tasamu billahi, dan mereka berpegang teguh kepada agama Allah. Wa akhlasu dinahum, dan mereka mengikhlaskan agama mereka lillah, hanya untuk Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa nifak yang besar, yang dia itu kekufuran yang tersembunyi, kalau seorang pun bertobat dari itu, Allah Maha Pengampun. Allah menerima tobat mereka. Ya. Dari kemunafikan. Kalau mereka ikhlaskan agama mereka karena Allah, mereka perbaiki perbuatan mereka, dan mereka istiqomah sampai akhir hidup mereka, maka Allah akan menggabungkan mereka dengan orang-orang yang beriman. Kemudian bertobat dari maksiat disebutkan di dalam surat Maryam ayat 59 dan ayat 60. Allah berfirman, wa khalafa min ba'dihim, maka datanglah setelah mereka, setelah generasi yang pertama, khalfun, sebuah generasi, adau as-salah, yang mana mereka menyanyiakan salat. Artinya mereka meninggalkan salat. Meninggalkan salat adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti syahwat mereka. Ya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Kemudian kata Allah Ta'ala, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana wa amila salihan, kemudian dia beriman dan mengerjakan amal soleh, faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga, wala yudhlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa bertobat dari jenis dosa apapun, jika seorang itu ikhlas karena Allah Ta'ala dan sungguh-sungguh dia kembali pada Allah Ta'ala, maka Allah Zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, taubat ini disyariatkan, diperintahkan, karena dia adalah sebuah ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, Surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian memperoleh kemenangan. Maka salah satu sebab seorang hamba mendapatkan kemenangan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah, wa tubu ilallah, dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman.